Puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan ajak saudara memuji, memuliakan nama Tuhan lebih dulu, supaya mempersiapkan hati kita menjadi kehidupan-kehidupan yang siap menerima taburan benih kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak saudara menyanyikan sebuah lagu pujian yang merupakan suatu permohonan. Isinya, liriknya adalah sebuah doa dan permohonan kepada Tuhan untuk menjadikan kita rumah doa bagi segala bangsa. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua bangsa Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
menjadi rumah doamu Bapa, menjadi kepunyaanmu selalu Tuhan. Pakailah kami sebagai rumah doamu Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita masih mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk belajar kebenaran firman. Mari kita akan menghargai bersama-sama kesempatan ini, karena ingatlah bahwa tidak semua saudara kita di seluruh dunia ini mendapatkan kesempatan seperti kita menikmati firman Tuhan dengan begitu mudah. Saya berdoa saudara akan tetap berapi-api dalam belajar firman, merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama lebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali boleh belajar firman. Kayaknya Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kayaknya Tuhan membuat kami mengerti setiap kebenaran firman. Bahkan kiranya Tuhan membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami akan bersama menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam GBT Mojokerto tahun ini tema besarnya adalah tentang berdoa dan berjaga-jaga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini sangat luar biasa. Dan memang ketika tema ini muncul di akhir tahun 2019, saya sempat bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan berdoa dan berjaga-jaga? Tanpa kita tahu, kemudian kita terkenal pada awal tahun ini tiba-tiba berita sampai hari ini masih kita alami, yaitu tentang virus COVID-19 yang mengubah segala kehidupan kita ya. Jadi kita terus perlu berdoa dan berjaga-jaga ya, terutama di kala keadaan yang semakin sukar ini. Dan saya sudah membahas banyak tentang doa. Kalau saudara ingat, saya membahas tentang juga kemarin itu ternyata kalau tidak berdoa syafaat itu dosa di mata Tuhan. Masih ingat ya? Doa syafaat, tidak berdoa syafaat itu dosa di mata Tuhan. Doa syafaat artinya mendoakan untuk kepentingan orang lain, bahkan musuh kita. Pokoknya orang lain, bukan diri kita sendiri. Itu kita sebut sebagai doa syafaat ya. Dan tidak berdoa syafaat ternyata adalah sebuah dosa di mata Tuhan. Karena doa syafaat adalah wujud kasih yang paling murni, paling sederhana, bisa dilakukan oleh semua orang. Kalaupun saudara berkata, saya tidak bisa mengasihi sesama karena saya tidak punya uang, saya tidak punya tenaga, saya tidak punya apapun yang dapat saya berikan kepada orang. Anda harus tahu bahwa doa syafaat bukankah tidak perlu uang, hanya perlu kemauan saudara berdoa bagi mereka. Ya, jadi setidaknya kalaupun saudara tidak punya apapun untuk diberikan kepada orang lain, berikanlah doamu untuk orang lain. Dan tidak melakukan doa syafaat adalah dosa di mata Tuhan. Nah, hari ini saya masih akan ajak saudara membangkitkan roh saudara untuk terus berdoa syafaat. Yaitu di dalam Ayub 42 hari ini kita akan lihat. Saya berharap ini semakin akan menggerakkan hati kita yang mungkin sedang dibangkitkan kemauannya untuk berdoa syafaat. Saya berharap saudara akan semakin bersemangat berdoa syafaat. Jangan sampai kendor. Dan saudara yang sudah terbiasa berdoa syafaat supaya semakin mantap doa syafaat ya. Puji Tuhan. Ayub 42 ayat 7 mulai. Kita akan lihat dari kitab Ayub. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman,
Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ya, jadi jelas, sekalipun Ayub sempat jengkel, Ayub sempat ingin marah karena ditekan oleh sahabatnya begitu rupa, Ayub ternyata tetap berkata yang benar tentang Tuhan. Yang memberikan pengakuan adalah Tuhan sendiri. Berarti Ayub walaupun jengkel, dia berusaha menjaga perkataannya agar jangan sampai salah di mata Tuhan. Dia betul-betul sadar walaupun sakit hati pasti sudah jatuh tertimpa tangga, dijelek-jelekan, direndahkan lagi sama saudara-saudara, sahabat-sahabatnya. Tapi dia masih berusaha jaga mulutnya, karena dia sadar dia manusia, Tuhan itu Allah pencipta langit bumi. Wow. Tapi banyak orang Kristen sayangnya seolah-olah Tuhan itu pembantunya atau sama dengan dia, sehingga bisa dimarah-marahi, dikecewa-kecewakan, ya. Tapi hari ini mari kita sadar, Ayub itu sadar betul, ya. Sehingga dia tetap berkata benar tentang Tuhan. Ayat 8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Ya, kamu yang tadinya merendahkan Ayub ini, pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Ya, baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Luar biasa. Hanya permintaan Ayub yang akan kuterima. Mengapa? Karena Ayub sekali lagi menjaga perkataannya tetap benar di mata Tuhan, sekalipun posisinya sangat sakit hati pasti. Dan teman-temannya terpaksa, yang tadinya meninggikan diri terhadap Ayub, yang tadinya menuduh Ayub banyak dosa sehingga Tuhan menghukum Ayub, dibuat Tuhan harus tersungkur pasti di hadapan Ayub, minta ampun sama Ayub, dan kemudian bahkan minta doa dari Ayub. Itu luar biasa. Tuhan membalik keadaan mereka 180 derajat. Kenapa? Sekali lagi, karena Ayub tetap berusaha jaga mulutnya. Ya, ayat yang ke-9. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suwa, dan Zofar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Mereka langsung pergi. Dan mereka luar biasa. Tentu tidak mudah bagi orang yang tadinya mengejek, lalu harus datang tersungkur di hadapan orang yang mereka ejek. Tapi puji Tuhan, 3 orang ini mau merendahkan diri, menaruh harga dirinya, bertobat, sehingga akhirnya nanti kita lihat Tuhan ampuni mereka. Saudara, banyak orang seringkali lebih memilih harga dirinya daripada bertobat. Banyak orang lebih memilih kepentingan nama baiknya daripada sebuah pertobatan. Tidak jarang mereka berusaha menutupi, bahkan dosanya berusaha ditutupi dengan dosa yang lainnya atas nama, karena nama baik. Dan semua kita seringkali melakukan hal itu. Daud contohnya, setelah berbuat zina dengan Batsheba, dia berusaha tutupi, semakin menutupi dengan dosa, bunuh Uria akhirnya, dan lain sebagainya. Hukumannya bertambah-tambah. Saudara lihat, kalau kita tidak mau segera bertobat, malah justru akan lebih berbahaya. Tapi 3 orang ini puji Tuhan mau segera bertobat, taruh nama baiknya di bawah. Harga dirinya diinjak-injak pasti rasanya sepertinya. Tetapi itu jalan yang terbaik. Ya, meminta ampun, bertobat itu jalan yang terbaik. Kalau tidak, sekali lagi ingat, mereka akan dianiaya katanya Tuhan. Ya lebih baiklah daripada saya nanti dianiaya oleh Tuhan.
Walaupun sekarang belum kejadian, nanti akan kejadian, tapi karena Tuhan yang bilang, saya percaya, saya lakukan. Nah itu dia. Harusnya kita juga begitu. Tuhan bilang kalau kita tidak bertobat, kita akan terima justru hukuman. Walaupun hukuman itu saat ini belum terjadi, cepat bertobat. Jangan tunggu hukuman terjadi baru bertobat. Itu terlambat. Itu sakitnya luar biasa nanti. Ya, cepat bertobat sekarang. Itu kita lihat dari sahabat-sahabat Ayub segera datang, walaupun harus taruh harga diri itu pasti. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah. Artinya sebelumnya belum. Tapi setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak gampang loh juga jadi Ayub. Sakit hati pasti itu. Sahabat-sahabatnya datang, akhirnya minta ampun, tadinya mengejek. Dan lagi pula jangan lupa bahwa dia mengampuni itu tanpa sebelumnya ada janji dari Tuhan. Kalau sebelumnya Tuhan sudah berjanji, lebih gampang. Maksud saya begini, Ayub, kalau kamu ampuni, keadaanmu akan kupulihkan. Wah, pasti kita berusaha ngampuni ya, karena keadaan sudah berat. Tetapi Ayub ini tidak terima janji apapun dari Tuhan. Dia hanya mendapatkan berita dari teman-temannya bahwa teman-temannya disuruh oleh Tuhan datang kepada dia untuk mendoakan mereka, mengampuni mereka. Maka Ayub sebetulnya kalau menuruti hatinya bisa berkata nggak mau, biar kamu dihukum sama Tuhan. Tapi dia mau melepaskan pengampunan. Dia mau mendoakan mereka. Dia mau mendoakan orang-orang yang membencinya. Orang-orang yang bukan membenci, orang-orang yang menuduhnya tanpa alasan, yang menyakiti hatinya begitu rupa. Nah ini, yang orang-orang yang bukan menghibur, tapi malah menindas. Ya itulah sahabat-sahabat Ayub. Jadi kadang-kadang memang sahabat kita itu tidak bisa kita andalkan karena mereka manusia. Sahabat harusnya ketika kita menderita menghibur, bukan menghibur malah menjatuhkan. Itulah dunia ini. Tetapi kita harus tetap memberikan pengampunan. Saudara, kalau dikhianati oleh orang yang saudara percaya kan sakitnya luar biasa ya. Lebih sakit daripada kita dikhianati atau di kata-kata yang buruk oleh orang yang tidak kita kenal. Kita biasa aja. Tapi kalau itu orang yang kita percaya, orang yang kita kenal, lalu mengata-ngatai kita, waduh itu sakitnya itu. Saya nggak tahu saudara pernah alami atau tidak. Waduh, saya waktu alami itu, saya pernah sih ya. Orang saya percaya, kemudian itulah justru orang yang mengatakan hal yang buruk. Itu sakit saudara. Sakit, benar sakit ya. Tetapi luar biasa sekali. Kalau kita mau mengampuni, mau melepaskan pengampunan, mau mendoakan mereka, mau berdoa bahkan bagi orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita lihat lewat kisah Ayub, justru setelah dia mendoakan mereka, maka di sana ada pemulihan yang dari Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Sebelum Ayub mendoakan, berarti tidak ada satu apapun yang terjadi. Tetapi ketika Ayub mendoakan mereka, Ayub mau belajar mengasihi sesama. Ayub mau memilih untuk mengasihi sesamanya, bahkan yang menjengkelkan hatinya. Maka di sana kita lihat justru ada perkenanan Tuhan dan ada pemulihan yang terjadi dalam hidup Ayub. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika saudara mau memperhatikan orang lain, maka di sana kepentingan saudara itu Tuhan yang perhatikan. Ketika saudara mau mendulukan orang lain, jangan khawatir. Kepentingan saudara di dalam tangan Tuhan. Ayub contohnya. Karena itu juga apalagi kalau misalnya saudara harus mendoakan orang-orang yang menyakiti hati saudara. Wah, luar biasa itu berkatnya dari Tuhan. Itu luar biasa di mata Tuhan. Jadi janganlah kita kecewa kalau diizinkan Tuhan ada orang-orang yang menyakiti hati kita. Kalau diizinkan Tuhan ada orang-orang yang membuat sebal hati kita.
Kenapa? Saya mau kasih saudara rahasia ya. Kalau Tuhan izinkan ada orang yang membuat sebal hati saudara, menyakitkan hati saudara, saudara harus pandang itu sebagai kesempatan. Kesempatan untuk belajar mengasihi. Kesempatan untuk memohonkan belas kasihan Tuhan. Itu gayanya Daud tuh. Pada waktu Daud keluar kota Yerusalem karena dia mengalami kudeta dari anaknya yang namanya Absalom. Itu ada seseorang dari keturunan Benyamin yang lempari Daud dengan batu, dengan apa, dan sambil mengata-ngatai Daud sepanjang jalan. Namanya Simei bin Gera kalau tidak salah. Mengata-ngatai Daud kapok, gitu bahasa Jawa ya. Bahasa Jawanya mungkin, rasakan kamu begini karena dosamu terhadap Saul. Padahal Daud dosa apa terhadap Saul? Berkali-kali Daud punya kesempatan bunuh Saul, nggak bunuh Saul. Tapi namanya orang sakit hati, itu cari-cari, padahal nggak salah dibilang salah. Kapok, rasakan, lempar batu, lempar kerikil, timbulkan asap. Sampai salah satu perwira Daud nggak terima, bilang, Tuhan kok diem aja sih? Tuhan izinkan saya ke sana ya, nyebrang. Satu kali tusuk aja mati Tuhan. Itu orang bukan siapa-siapa kok berani ngata-ngatai Raja Daud. Tapi luar biasa, Daud tahu kuncinya. Ini kesempatan. Dia bilang, kamu diam aja. Siapa tahu melihat ini, aku gak balas, dikata-katai, aku gak balas. Mungkin jangan-jangan dalam hati dia doakan Simei bin Gera. Siapa tahu kalau Tuhan lihat ini, Tuhan akan berbelas kasihan terhadap aku. Nanti sudah baca kisahnya. Luar biasa. Dia pandang ini kesempatan untuk mencari perkenanan Tuhan. Siapa tahu dengan ini Tuhan berbelas kasihan terhadap aku. Kalau ada orang yang menyakiti hati saudara, ada orang yang membuat jengkel saudara, maka saya mau katakan ini adalah kesempatan saudara mempraktekkan firman. Karena ini adalah kesempatan saudara mengasihi sesama. Bahkan siapa tahu lewat itu justru belas kasihan, pemulihan Tuhan terjadi dalam hidup. Nah, saudara yang kasih Tuhan, semoga firman hari ini memberkati saudara, untuk membuat saudara semakin semangat doa syafaat. Yang belum doa syafaat, ayo cepat doa syafaat. Belajar doa syafaat. Belajar berdoa syafaat untuk orang lain. Ya, kalau biasanya saudara bisa menangis untuk kepentingan sendiri, sekarang belajar menangis di bawah kaki Tuhan untuk kepentingan orang lain. Belajar mengasihi sesama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari belajar mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ini menguatkan saudara. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang luar biasa yang telah Kau bagikan bagi kami. Kiranya kami, Tuhan, tolong untuk kami mampu berdoa syafaat. Bahkan berdoa syafaat bagi orang-orang yang menyakiti hati kami, mengesalkan hati kami. Biarlah kami tetap melepaskan pengampunan, bahkan mendoakan mereka. Biarlah kami tidak lagi memandang kehadiran mereka yang menyakiti hati kami sebagai sebuah yang kutukan atau membuat kami bersungut-sungut. Tapi biarlah kami memandang ini sebagai kesempatan untuk kami belajar mengasihi sesama, mendoakan mereka. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat pembukaan firman-Mu. Berkati kami semuanya, berkati sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.